Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roro Taujana dengan NIM 2104274. Di video ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengolahan data. Masuk pada bagian pertama yaitu statistika parametrik. Konsep statistika parametrik. Statistika parametrik merupakan bagian dari statistika inferensia yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Sehubungan dengan kebutuhan inferensinya, pada umumnya, statistika parametrik membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval. Selain itu, penurunan prosedur dan penetapan teorinya berpijak pada asumsi spesifik mengenai bentuk distribusi populasi yang biasanya diasumsikan normal. Uji hipotesis yang memberikan generalisasi untuk membuat pernyataan tentang mean populasi Indo ini bertumpu pada asumsi dasar bahwa ada distribusi normal, variabel, dan rata-rata diketahui. Ada asumsi pada variabel yang menarik dalam populasi dan ukuran pada skala interval. Berikut beberapa poin penting mengenai statistik parametrik. Yang pertama yaitu ada proses pengujian relatif sederhana, yaitu sebuah hipotesis dibangun berdasarkan asumsi bahwa hukum tertentu dapat diterapkan pada suatu populasi. Yang kedua yaitu ada tes dan analisis. Tes dilakukan berdasarkan hipotesis dan data yang dikumpulkan akan dianalisis secara statistik. Yang ketiga ada grafik. Data yang dikumpulkan yaitu biasanya direpresentasikan sebagai grafik dan hukum hipotesis dianggap sebagai nilai rata-rata dari data tersebut. Yang keempat ada asumsi, yaitu tes parametrik digunakan di mana ada asumsi yang jelas tentang populasi dan ada banyak informasi yang tersedia tentangnya. Selanjutnya ada statistika non-parametrik, yaitu statistika non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensia yang tidak memperhatikan nilai dari suatu atau lebih parameter populasi. Umumnya, validitas pada statistika non-parametrik tidak tergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi. Statistika non-parametrik menyediakan metode statistika untuk menganalisis data yang distribusinya tidak dapat diasumsi normal. Dalam statistika non-parametrik, data yang dibutuhkan lebih banyak yang berskala ukur nominal atau ordinal. Contoh, statistika non-parametrik yang umum adalah uji Mann-Whitney-Wilcox atau MWW atau uji Wilcoxon. Berikut beberapa poin tentang mengenai statistik non-parametrik. Yang pertama yaitu dibuat tanpa asumsi. Statistik non-parametrik tidak membuat asumsi. Tendensi sentralnya diukur dengan nilai median. Yang kedua itu tidak perlu distribusi populasi. Dalam statistik non-parametrik, distribusi populasi tidak diperlukan dan penentuan populasinya menggunakan parameter yang berbeda. Yang ketiga ada tidak didasarkan pada hipotesis. Maksudnya lebih didasarkan pada perbedaan median. Selanjutnya ada jenis metode. Metode pengujian yang digunakan dikenal sebagai uji bebas distribusi. Yang terakhir ada variabel. Variabel itu maksudnya variabel diuji didasarkan pada tingkat ordinal atau nominal. Selanjutnya kita masuk pada model statistik parametrik. Model statistik parametrik adalah jenis model yang didasarkan pada asumsi tentang distribusi data yang mengandung parameter yang harus diestimasi dari data. Asumsi dasar dalam model parametrik adalah bahwa data mengikuti distribusi tertentu seperti distribusi normal, Poisson, eksponensial, atau distribusi lainnya. Parameter-parameter dari distribusi tersebut harus dihitung atau diestimasi berdasarkan sampel data yang diberikan. Contoh model statistik parametrik yang umum digunakan yang pertama adalah model regresi linear. Maksudnya itu adalah model parametrik yang paling sederhana. Model ini mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen adalah linear. Dan tujuannya adalah untuk mengestimasi parameter-parameter atau koefisien regresi yang menggambarkan hubungan tersebut. Selanjutnya itu ada model distribusi normal. Dalam analisis statistik, seringkali diasumsikan bahwa data mengikuti distribusi normal. Model parametrik ini mencakup parameter-parameter seperti mean dan varian yang harus diestimasi dari data. Selanjutnya ada model Poisson. Digunakan untuk menggambarkan data hitung, seperti jumlah kejadian dalam periode waktu tertentu. Model Poisson mengandung parameter laju kejadian yang harus diestimasi dari data.
Selanjutnya ada model logistik. Digunakan dalam analisis regresi logistik untuk memodelkan probabilitas keberhasilan atau kegagalan dalam kejadian biner. Model ini memiliki parameter-parameter yang mewakili efek variabel independen terhadap log odds probabilitas keberhasilan. Selanjutnya masuk pada model eksponensial, yaitu digunakan dalam analisis survival untuk menggambarkan waktu hingga terjadinya suatu peristiwa. Model ini mengandung parameter laju kegagalan yang harus diestimasi. Selanjutnya itu model Gaussian mixture. Ini adalah model parametrik yang mengasumsikan bahwa data dihasilkan dari campuran beberapa distribusi normal. Tujuannya adalah untuk mengestimasi parameter-parameter yang menggambarkan masing-masing komponen distribusi. Selanjutnya kita masuk pada model statistik non-parametrik. Model statistik non-parametrik adalah jenis model yang tidak didasarkan pada asumsi tertentu tentang distribusi data atau memiliki sedikit asumsi distribusi. Model-model ini sering digunakan ketika data memiliki sifat yang sulit dijelaskan dengan asumsi distribusi tertentu atau ketika tidak ada informasi cukup untuk mengasumsikan bentuk distribusi. Berikut contohnya model statistik non-parametrik. Yang pertama itu uji tanda Wilcoxon. Digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok data. Model ini tidak memerlukan asumsi tentang distribusi data dan menguji apakah ada perbedaan dalam nilai tengah kedua kelompok. Yang kedua itu uji kesamaan Wilcoxon atau Mann-Whitney U. Mirip dengan uji tanda Wilcoxon, tetapi digunakan untuk menguji kesamaan dua kelompok data. Hal ini juga memerlukan asumsi distribusi data. Yang ketiga itu uji Kruskal-Wallis. Digunakan untuk menguji perbedaan di antara lebih dari dua kelompok data. Model ini adalah versi non-parametrik dari analisis varians ANOVA. Selanjutnya adalah ada analisis regresi Loess. Ini adalah bentuk regresi non-parametrik yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel dependen dan independen ketika hubungan tersebut tidak linear. Selanjutnya ada metode kernel density estimation. Model ini digunakan untuk mengestimasi distribusi probabilitas dari data tanpa membuat asumsi tentang bentuk distribusi. Model ini menciptakan distribusi kernel di sekitar setiap titik data dan kemudian menggabungkannya untuk membentuk estimasi distribusi. Selanjutnya ada analisis survival non-parametrik. Digunakan untuk mengestimasi fungsi survival dan fungsi hazard dalam analisis waktu kejadian. Contohnya adalah kurva Kaplan-Meier. Dan yang terakhir ada analisis regresi non-parametrik. Digunakan ketika hubungan antara variabel dependen dan independen tidak sesuai dengan model regresi linear. Salah satu metode non-parametrik yang umum digunakan adalah regresi lokal atau local regression. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.